Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para siswa Global Science Institute atau GSI atau GSI Ternate. Saya Abdurrahman Haji Usman, instruktur pendidikan karakter dan kewirausahaan pada Global Science Institute Ternate. Ini adalah pertemuan pertama untuk kita belajar atau kita diskusi, kita sharing terkait dengan pendidikan karakter dan kewirausahaan. Bahwa sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, setiap lembaga diwajibkan untuk menuntut peserta didiknya atau siswanya bukan hanya dalam hal bekalan keterampilan atau pemberian mata pelajaran tentang keterampilan atau kecakapan hidup untuk bekalnya suatu saat nanti, tetapi lebih dari itu, bagaimana keterampilan yang dimiliki diaplikasikan untuk kepentingan yang lebih besar. Artinya bahwa Anda sebagai siswa di suatu lembaga pelatihan kerja, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga pelatihan kerja, yang saya sering menyebutnya dengan lembaga pelatihan, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Anda diberikan keterampilan, hal ini Anda sebagai siswa program komputer profesional 1 tahun, dan komputer, keterampilan bukan hanya komputer, tetapi lebih dari itu. Artinya Anda juga diberikan mata pelajaran pendukung lainnya seperti bahasa Inggris, pendidikan karakter dan kewirausahaan. Nah, pada sesi kali ini, sebelum saya memberitahu apa itu kewirausahaan, ya, saya ingin Anda paham dulu apa arah mata pelajaran ini. Perlu diketahui bahwa tadi yang saya sampaikan, saya ulangi, kami memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kepada Anda, kecakapan hidup, bukan hanya komputer untuk membekali Anda dalam rangka memasuki dunia kerja, tapi lebih dari itu adalah bagaimana membekali Anda untuk memiliki generasi yang terampil, yang memiliki akhlak mulia, memiliki karakter, serta baik karakter dalam hubungannya dengan sikap dan perilaku maupun karakter dan pemikiran kewirausahaan yang dapat membantu Anda suatu saat, bukan hanya setelah Anda tamat dari sini, bukan hanya membantu Anda mendapatkan pekerjaan atau mempermudah Anda mendapatkan pekerjaan, tetapi lebih dari itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya yang paling perlu diketahui juga, bahwa Anda diminta untuk terampil dalam bidang komputer, tapi Anda juga diminta untuk mampu menjelajahi dunia melalui bahasa Inggris, bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris. Dan lebih dari itu, Anda diminta untuk mendapatkan nilai plus, yaitu pendidikan, karakter, dan kewirausahaan dalam rangka memasuki dunia kerja, tapi tidak sebagai pegawai atau karyawan atau tenaga kerja dari sebuah instansi atau perusahaan, tetapi Anda menjadi bos. Nah, dengan moto saya bahwa Anda menjadi, setelah tamat dari Global Science Institute, Anda dengan mudah mendapatkan pekerjaan, dengan cepat mendapatkan pekerjaan, itu kami sangat senang ketika melihat Anda atau mendapatkan Anda dalam bekerja, dalam artian setelah tamat dari Global Science Institute, Anda mampu bekerja cepat, gampang, cepat, atau mudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi kami lebih senang atau paling senang jika Anda setelah tamat dari Global Science Institute, Anda membuka lapangan pekerjaan, sehingga kemanfaatan Anda, kemanfaatan yang Anda berikan, yang kemanfaatan bukan hanya Anda dapatkan dari hasil bekerja Anda, dan kemanfaatan Anda bukan hanya Anda berikan kepada diri dan keluarga Anda setelah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun di Global Science Institute, tetapi Anda lebih dari itu adalah memberikan kemanfaat yang besar kepada manusia lainnya, kepada orang lain, dalam rangka memberikan bantuan kehidupan kepada yang lain. Karena maaf bagi yang non muslim, bagi yang muslim, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak diciptakan engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kehadiran kita di dunia ini harus senantiasa menjadi sebuah sumber kebaikan, sumber kemanfaatan, dan sumber, dalam artian bukan sumber kehidupan secara hakiki seperti yang sumber kehidupan adalah Tuhan, bukan, tetapi orang mendapatkan pekerjaan dari Anda, orang hidup dengan layak dengan tangan dari Tuhan melalui tangan Anda. Nah, itu yang saya maksudkan. Sehingga Anda keluar dari Global Science Institute setelah mendapatkan pendidikan kurang lebih 1 tahun, Anda selain terampil,
Anda memiliki karakter, Anda juga memiliki peran yang sangat strategis, yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan pekerjaan kepada orang lain. Jika Anda mendapatkan pekerjaan keluar dari sini, dari Global Science Institute Ternate, Anda langsung mendapatkan pekerjaan, Anda mungkin bermanfaat bagi diri Anda, keluarga Anda, dan mungkin bagi perusahaan jika Anda berprestasi. Tetapi jika Anda membuka lapangan pekerjaan, maka Anda tidak hanya bermanfaat atau kemanfaatan Anda tidak cukup sampai di situ, tetapi Anda lebih memberikan kemanfaatan yang paling besar, yang lebih besar dari itu, yaitu Anda membuat orang lain bekerja, orang lain menghidupi keluarganya dengan sumber yang dimiliki dari Anda. Anda menjadi orang yang dapat membantu orang lain untuk hidup dengan layak. Anda memberikan pekerjaan kepada orang lain, berarti Anda telah membantu orang lain menyambung kehidupannya. Maka dari itu, sebagai siswa calon tenaga kerja, Anda diminta untuk tidak sekedar menjadi tenaga kerja, tetapi tenaga pemberi pekerja atau sebagai pemberi tenaga kerja. Itu berarti bahwa Anda harus dibekali dari sekarang. Nah, disinilah peran kewirausahaan, membantu Anda, memberikan bantuan kepada Anda terkait dengan ilmu atau pengetahuan, termasuk keterampilan untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik dan profesional. Nah, saya kira kita semua sepakat, lebih mulia mana? Jadi anak jadi anggota, atau jadi pegawai, atau jadi karyawan, jadi anak buah, atau jadi bos? Saya kira naluri manusia semua pasti ingin jadi pimpinan, ingin jadi bos, ingin jadi yang atas, yang lebih di atas. Nah, untuk menjadi orang yang lebih di atas, untuk menjadi orang yang lebih tinggi, saya kira Anda harus berjuang dari sekarang. Kehidupanmu ke depan adalah pekerjaanmu di hari ini, dan kehidupanmu di hari ini adalah pekerjaanmu di masa yang lalu. Oleh karena itu, dari sekarang saya meminta kepada Anda untuk menuai, untuk bekerja, untuk mempersiapkan diri Anda dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sehingga apa yang Anda tuai hari ini, maka Anda akan, apa yang Anda tabur hari ini, Anda akan menuai kebaikannya suatu saat. Nah, hasilan Anda hari ini, nanti Anda setelah 1 tahun masuk di sini, Anda diharapkan mampu memberikan manfaat yang paling besar kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, kemanfaatan inilah yang saya maksudkan, sehingga kami beri, atau saya beri bekalan berupa ilmu-ilmu dan keterampilan terkait dengan kewirausahaan. Suatu saat di era globalisasi, sekarang ini kita sedang memasuki era globalisasi, era informasi, era komunikasi. Di mana-mana orang mencari pekerjaan lewat media online, media sosial. Nah, Anda seharusnya dengan mudah memberikan pekerjaan kepada orang melalui media sosial juga. Anda memanfaatkan. Saya kira dengan adanya era informasi, komunikasi dan informasi yang begini cepat, era digital yang begini cepat, yang begini masif, Anda diminta untuk lebih kreatif. Jadi inti kewirausahaan sebenarnya mengembangkan kreativitas dan daya inovasi Anda untuk melakukan sesuatu yang lebih baik yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, atau yang sudah dilakukan kemudian Anda menginovasinya untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Ini kemudian akan memberikan manfaat finansial atau manfaat keuangan, artinya Anda memiliki efek dari pekerjaan Anda memiliki upah berupa keuntungan. Nah, jika Anda umpamanya begini, Anda setelah tamat dari sini, Anda cari kerja di perusahaan dan dipekerjakan, mungkin taruhlah ada posisi yang penting, Anda mendapat gaji 2, 3, 4, bahkan mungkin 5 juta. Saya kira itu baik. Tetapi kan Anda di sana tidak bisa mengeluarkan keputusan karena Anda adalah bawahan. Nah, kalau Anda punya perusahaan sendiri, Anda pasti melakukan apa saja yang baik tentunya untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan atau bidang usaha, lembaga usaha yang Anda miliki. Artinya segala sesuatu Anda mengatur. Nah ini adalah tantangan bagi Anda. Suatu saat Anda hanya bekerja dan hidup Anda datar-datar saja, ataukah Anda mau suatu saat hidup Anda lebih baik, naik, tetapi ada risikonya. Karena yang namanya usaha atau wirausaha pasti ada risiko. Nah, setelah ini nanti saya akan jelaskan, atau pada video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana risiko bisnis. Nah, perlu diingat bahwa setiap orang memasuki dunia kerja, di sana pasti ada hal yang dipersyaratkan. Syarat-syarat untuk memasuki dunia kerja tentunya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, apalagi di lembaga swasta ya, perusahaan.
Anda diminta untuk mencari tahu atau menelusuri apa yang menjadi syarat. Nah, sebelum syarat itu terpenuhi, pasti Anda sudah harus mempersiapkan. Anda sesuaikan dengan kompetensi yang Anda miliki. Nah, kompetensi yang Anda miliki sekarang adalah di bidang komputer. Namun lebih dari itu, kami membekali Anda dengan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan, pendidikan karakter dan kewirausahaan ini, materinya sebenarnya bukan hanya menyangkut pendidikan karakter, tapi menyangkut pendidikan, bukan hanya menyangkut pendidikan kewirausahaan, tetapi pendidikan karakter juga di dalamnya. Dan keduanya saling berhubungan. Artinya begini, Anda memiliki jiwa kewirausahaan akan tidak berguna atau tidak akan berguna jiwa kewirausahaan yang Anda miliki tanpa karakter yang Anda bangun. Karakter yang dimaksud ada dua hal. Satu, karakter berhubungan dengan soft skill atau berhubungan dengan akhlak Anda. Anda berbisnis dengan membangun beberapa hal yang harus Anda miliki. Satu, integritas. Yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, reputasi. Dan yang keempat, akhirnya Anda mendapatkan keuntungan. Semua itu harus dijalani dengan karakter. Nah, kesemua itu, apa yang saya bilang tadi, integritas, kredibilitas, reputasi, dan keuntungan, hanya mendapatkan keuntungan, itu sebenarnya Anda harus breakdown atau Anda jabarkan ke dalam beberapa hal yang harus Anda miliki sebagai seorang calon wirausaha atau seorang wirausahawan yang baik. Nah, pertama adalah kejujuran. Nah, untuk memulai sebuah usaha, Anda harus memiliki jiwa yang kuat, integritas yang tinggi terkait dengan kejujuran. Dalam artian, setiap wirausahawan wajib memiliki sifat yang jujur, sifat jujur, sehingga dengan kejujurannya dia dapat mengembangkan usahanya. Pak, mungkin Anda bertanya, Pak, kok kita jujur usaha kita mengembang? Iya, bukannya kalau kita menipu itu akan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan hasil tipuan? Oh, itulah salah. Kalau Anda berpikir begitu, berarti Anda telah menghancurkan. Anda mengorbankan sesuatu yang besar untuk sesuatu yang kecil. Anda mengorbankan kambing atau sapi untuk mendapatkan ayam, mengorbankan emas untuk mendapatkan perak ataupun tembaga malah, atau balah besi tua. Nah, ini yang salah. Ingat bahwa di dunia modern sekarang ini, saat ini, terutama di era informasi dan komunikasi, kejujuran adalah hal yang penting yang harus Anda miliki untuk membangun usaha Anda atau membangun korporasi Anda dalam rangka meningkatkan pendapatan Anda atau meningkatkan penghasilan Anda. Pak, kok kejujuran? Ya, kejujuran itu utama. Dengan kejujuran Anda dapat meningkatkan reputasi Anda, perusahaan Anda akan atau pribadi Anda akan dipercaya oleh orang. Dengan dipercayanya Anda oleh orang lain, maka pasti Anda akan tetap bermitra dengan orang lain. Sebab ingat bahwa urusan bisnis berarti urusan kita memindahkan barang atau jasa, uang terutama, dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain. Berbisnis berarti kita ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Tuhan tidak menurunkan uang langsung kepada kita, tetapi melalui tangan-tangan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, di sini pentingnya kita membangun integritas. Dengan integritas, maka kita akan kredibel. Nah, kredibilitas ini, kita dapat dipercaya oleh orang. Dengan demikian, kepercayaan yang kita bangun terhadap orang lain akan melahirkan reputasi yang baik, dan ini adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, maka Anda diminta untuk memiliki sifat jujur yang tinggi, karena dengan demikian maka bidang usaha Anda akan semakin maju untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apa artinya bahwa Anda diminta untuk menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dalam menjalankan usaha Anda? Saya ambil contoh yang paling kecil. Jika Anda mengurangi timbangan, contohnya yang paling umum orang alami, Anda mengurangi timbangan suatu saat, mungkin orang tidak tahu. Kita terlepas dari berbicara tentang dosa dan tidak dosa, mungkin Tuhan tahu tapi orang lain tidak tahu. Anda mungkin hari ini bisa dipercaya, kedua, ketiga kalinya dan seterusnya orang tidak akan lagi percaya kepada Anda. Bahwa timbangan yang Anda berikan itu kepada orang lain, itu umpamanya harga sekilo, Anda memberikan 9 ons atau 9,5 atau kurang dari itu, berarti Anda telah memberikan ketidakjujuran kepada orang lain, dan 1-2 kali mungkin orang tidak tahu. Tapi ketika itu berulang-ulang, bahkan dilakukan kepada orang lain, itu akan melahirkan ketidakpercayaan, dan kredibilitas Anda akan hilang, berarti reputasi Anda akan hancur.
Ketika reputasi Anda telah hancur di bidang bisnis dan kewirausahaan, maka Anda tidak akan lagi dipercaya oleh orang, dan karena itu pasti orang lain tidak akan lagi membangun kerjasama dengan Anda. Nah, ini akan merugikan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan. Dengan demikian, maka prinsip kejujuran yang Anda miliki akan dapat bermanfaat buat Anda, bukan saja bagi orang lain, tapi bagi diri Anda. Dengan membangun kejujuran, dengan membangun semangat kejujuran, berarti Anda telah menguntungkan dua pihak. Anda menguntungkan diri Anda sendiri, menguntungkan orang lain secara langsung, karena orang tidak tertipu, tidak dirugikan, dan lebih dari itu Anda menguntungkan diri Anda sendiri, karena kejujuran yang Anda bangun akan menambah kredibilitas Anda dan reputasi Anda, sehingga orang lain akan semakin banyak yang bergabung, karena mereka pasti cerita tentang orang lain, tentang Anda kepada orang lain. Maka dalam prinsip bisnis, Anda harus tanamkan hal ini. Anda puas, beritahu orang lain. Jika pelanggan Anda puas, Anda layani dengan baik, ya. Umpamanya di bidang jasa, Anda berikan pelayanan terbaik kepada mereka, maka Anda akan mendapatkan kredibilitas yang tinggi dan reputasi yang tinggi, karena orang yang Anda berikan pelayanan terbaik itu adalah orang yang siap mempromosikan Anda secara langsung tanpa harus Anda bayar biaya promosi. Jadi sebenarnya promosi dalam bisnis itu adalah pelayanan atau pemberian jasa yang baik kepada orang lain, jasa yang pelayanan prima kepada orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman, merasa diuntungkan, dan dengan demikian dia ingin orang lain lagi mendapat keuntungan atau kemanfaatan dari Anda, sehingga lebih banyak orang lagi yang datang kepada Anda. Dengan demikian maka Anda akan mendapatkan banyak pelanggan, dan banyaknya pelanggan itulah yang merupakan keuntungan yang Anda dapat. Keuntungan hari ini bukan hanya dihitung dari keuntungan finansial atau materi, tetapi lebih dari itu adalah kepercayaan yang Anda bangun kepada orang lain, karena dengan adanya Anda dipercaya oleh orang lain, berarti Anda akan mendapat pelanggan atau mendapatkan orang-orang yang mendapat membangun kerjasama dengan Anda yang lebih banyak lagi, dan dengan demikian keuntungan akan semakin bertambah dalam bisnis atau usaha Anda. Saya pikir untuk hari ini masih dalam hal kejujuran, integritas, kredibilitas, dan reputasi. Saya masih membangun satu hal tentang kejujuran. Berikutnya ada kedisiplinan nanti dan seterusnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan cukup sampai di sini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Anda bisa memberikan Anda yang lebih, dan Anda dapat memahami materi ini. Semoga ini dapat bermanfaat buat bagi Anda untuk kepentingan masa depan Anda, baik untuk memasuki dunia kerja maupun untuk membangun lapangan kerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.